A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nasiputri dari kampus YIN Pontianak dari program studi PGMI. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah mengenai induktivisme. Baik, masalah mengenai induktivisme. Nah, induktivisme dapat mendefinisikan baik sebagai sebuah proses maupun sebagai sebuah instrumen, sebagai sebuah proses. Induktivisme bisa bermakna dua hal. Pertama, induktivisme merujuk pada proses berpikir dari sesuatu yang khusus menuju yang umum. Misalnya, Ahmad pasti mati. Nah, Ahmad adalah manusia, semua manusia pasti mati. Nah, yang kedua, dalam konteks penelitian ilmiah, maka induktivisme adalah proses memperoleh ilmu pengetahuan melalui aktivitas yang pasti kebenarannya dibuktikan melalui uji material secara empirik, baik di laboratorium maupun di alam nyata. Nah, proses ilmiah dalam penelitian induktif tidak berawal dari sebuah teori umum, tapi melainkan dari data lapangan yang kemudian direfleksikan oleh penelitian menuju sebuah teori umum. Nah, hal ini mengarah pada sikap naif terhadap induktivisme karena tidak memperhitungkan fakta bahwa pengetahuan didasarkan pada fakta yang tidak dapat diobservasi. Induktivisme juga melibatkan gagasan bahwa banyak hukum ilmiah didasarkan pada aksioma dan berdasarkan matematika. Induktivisme adalah pertanyaan filosofis yang menanyakan apakah pengetahuan harus didasarkan pada logika atau pengalaman. Induktivisme merupakan hasil dari penggunaan pengalaman dan bukan logika. Induktivisme adalah suatu pendirian yang menyerahkan bahwa pengetahuan harus diturunkan dari fakta-fakta yang dapat diamati melalui suatu inferensi induktif yang menggabungkan induktivisme dan generalisasi. Posisi ini sering dikritik karena tidak menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan induksi. Misalnya, jika kita menganggap pengetahuan masa kini terbatas, kita harus memahami bahwa sebagian besar pengetahuan didasarkan pada fakta-fakta yang tidak dapat diamati, seperti proton dan elektron, gen dan DNA. Mendapatkan teori dari fakta induksi telah diamati berhasil dalam banyak kesempatan, seperti undang-undang optik diperoleh secara induksi dari hasil laboratorium. Percobaan telah digunakan pada banyak kesempatan di desain instrumen optik yang telah beroperasi dengan memuaskan, dan hukum gerak planet yang diturunkan secara induktif dari pengamatan posisi planet telah berhasil digunakan untuk memprediksi gerhana dan konjungsi. Nah, dengan demikian induksi dibenarkan oleh pengalaman. Pembenaran induksi ini tidak dapat diterima. Ini bisa jadi terlihat setelah bentuk argumennya dijabarkan skematis. Nah, prinsip induksi selalu berhasil. Pernyataan umum yang menegaskan validitas prinsip induksi di sini bisa disimpulkan dari sejumlah individu contoh keberhasilan penerapannya. Oleh karena itu, argumennya sendiri merupakan argumen indukatif. Oleh karena itu juga, upaya untuk membenarkan indukasi dengan seruhan terhadap pengalaman melibatkan asumsi apa yang ingin dibuktikan.
A telah diamati dalam berbagai kondisi, dan jika semua A yang diamati ini mempunyai sifat B, maka semua A mungkin memiliki properti B. Reformulasi ini tidak mengatasi masalah induksi. Prinsip yang dirumuskan ulang masih merupakan pernyataan universal, artinya berdasarkan A, keberhasilan yang terbatas, sehingga semua penerapan prinsip ini akan menghasilkan kesimpulan umum yang mungkin benar. Nah, akibatnya upaya untuk membenarkan versi probabilistik prinsip induksi dengan seruan untuk melibatkan pengalaman seruan terhadap argumen induktif yang sejenis yang ada dibenarkan seperti halnya prinsip dalam bentuk aslinya. Ada masalah mendasar lainnya dalam penafsiran argumen indukatif yang menafsirkannya sebagai argumen yang mengarah pada kebenaran yang mungkin terjadi, bukan kebenaran. Nah, untuk menjelaskan maksudnya dengan cara non-teknis, bukti observasi apapun akan terdiri dari sejumlah terbatas pertanyaan observasi, sedangkan hukum umum akan membuat klaim tentang kemungkinan kasus yang tak terhingga. Kemungkinan hukum berdasarkan bukti-bukti mungkin dengan demikian merupakan bilangan yang terbatas dibagi dengan tak terhingga, yang tetap 0 dengan faktor apa pun jumlah bukti yang terbatas meningkat. Melihatnya dari sudut pandang lain, akan selalu ada jumlah umum yang tak terhingga. Pertanyaan yang kompatibel